أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين Sadaqallahul Azim. Al-Quran Surat Al-Baqarah, urutan surat yang kedua, ayat 124. Yang kita hormati Bapak Ketua beserta Bapak Pengurus Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat. Yang kita hormati hadir bersama kita Bapak Kabid Penazawa Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur, serta anak-anak kita yang kita sayangi. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Raya Provinsi Sumatera Barat ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Semoga aktivitas ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada roh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, topik tausiah zuhur kita siang ini adalah beberapa ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kutip ayat sebagai landasan adalah surat Al-Baqarah, urutan surat yang kedua, ayat 124. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Nabi Ibrahim dapat menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu pemimpin di muka bumi ini. Qala, Nabi Ibrahim berkata, minta kepada Allah, wa min zurriyati, dan pemimpin itu juga ya Allah dari anak keturunanku. Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah berfirman,
hal itu tidak akan dapat dipenuhi terhadap hamba-hambaku yang zalim. Hadirin sedang jamaah Jumat, hadirin sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Hari ini di Saudi, Makkah, umat Islam melempar jamrah Aqabah, katakanlah di Mina ya. Dan kalau kita lihat serangkaian upacara ibadah haji itu sesungguhnya merekonstruksi perjalanan Nabi Ibrahim menuju Tuhan. Perjalanan Nabi Ibrahim ingin mencari siapa sesungguhnya Tuhan itu. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, setidaknya Nabi Ibrahim mendapat beberapa macam ujian. Dalam ayat ini disebutkan, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini artinya beberapa perintah dan beberapa larangan. Apa di antara ujian Nabi Ibrahim itu? Pertama adalah Nabi Ibrahim diuji menentang masyarakatnya, bahkan ayahnya sendiri, terkait dengan penyembahan terhadap berhala. Nah, ini keyakinan masyarakat pada waktu itu bahwa Tuhannya di samping Allah juga adalah berhala. Nah, dalam agama kita bahwa penyembahan terhadap selain Allah itu termasuk syirik, suatu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain itu, selain syirik. Dan kalau ini juga dilakukan, maka yang bersangkutan mendapatkan dosa yang besar. Nah, Nabi Ibrahim diuji itu. Kuat tidak? Dia sendiri menentang arus dari keyakinan masyarakatnya ketika itu. Sanggup atau tidak? Nah, ternyata Nabi Ibrahim sanggup untuk berbeda dengan masyarakatnya, bahkan ayahnya sendiri. Nah, ini tantangan berat. Karena menentang arus utama, keyakinan tauhid, keyakinan musyrik. Tetapi masyarakatnya punya keyakinan musyrik. Tetapi Nabi Ibrahim dia bersikukuh untuk berkeyakinan tauhid, yaitu meyakini Allah sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT, dibakar karena menentang raja pada waktu itu, Raja Namrud. Dibakar, tetapi dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, Nabi Ibrahim selamat. Allah berfirman kepada api, Nuri, Qul ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nah, seandainya Nabi Ibrahim tidak kuat, tentu Nabi Ibrahim akan mengikuti keinginan pemimpin pada waktu itu, pemimpin yang zalim yaitu Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim kuat, biar dia berpisah nyawa dengan badannya, asal keyakinan tauhidnya tetap terpelihara. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sampai dia lanjut usia, tidak punya keturunan. Wah, ini kalau orang kita mungkin tidak sabar ini. Tapi Nabi Ibrahim sabar. Tidak punya keturunan, dan pada waktunya Allah berikan keturunan. Dari jalur Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail, kemudian nanti Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Nah, persoalannya adalah terlalu lama itu mungkin tidak kuat. Tetapi Nabi Ibrahim mampu untuk bertahan sampai pada waktunya Allah berikan izin untuk mempunyai anak.
Kemudian yang berikut, Nabi Ibrahim diuji. Sudah punya anak, maka anak itu diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Nabi Ibrahim diungkapkan oleh Al-Quran kepada Nabi Ismail, dia sampaikan, Inni ara fil manam, wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi, anni azbahuka, bahwasanya aku telah menyembelihmu. Panzur maza taro, bagaimana pendapatmu? Nah, ini sudah punya anak, kemudian disuruh untuk disembelih. Nah, siapa kira-kira orang tua yang mampu untuk melaksanakan itu? Karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim laksanakan. Tetapi ketika dilaksanakan itu, menurut riwayat itu langsung diganti dengan kibas. Hadirin sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Nah, ini kira-kira beberapa ujian yang dihadapkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu lulus dari ujian. Oleh karena itu sangat beralasan mengapa Nabi Ibrahim dikenal dengan Bapak Tauhid. Bapak Tauhid dikenal di dalam sejarah, dan itu diwariskan secara turun-temurun sampai pada Nabi kita. Dan kenapa Nabi Ibrahim bisa lulus dari ujian itu? Setidak-tidaknya Nabi Ibrahim melaksanakan itu karena karena ada kesabarannya, kesabaran dalam menaati perintah, kesabaran dalam meninggalkan larangan, dan kesabaran dalam menghadapi musibah. Kesabaran ini di dalam istilah sekarang disebut namanya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut ahli psikologi menyebutkan itu lebih menentukan ketimbang kecerdasan pikiran. Dan hasil riset itu mengatakan, di Amerika terutama ada hasil riset, ternyata para pejabat negara itu mereka tidak pintar-pintar benar. Nilai rapornya, ijazahnya nggak begitu istimewa, tapi kesabarannya, kecerdasan emosionalnya tinggi, sehingga mereka bisa memegang posisi-posisi kunci. Di samping itu juga Nabi Ibrahim, apapun ia lakukan, ya ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Nah, dalam kesempatan yang terbatas ini, maka mari sama-sama kita berupaya mencontoh Nabi Ibrahim ini dalam hal mampu menghadapi ujian-ujian. Ketika sudah mampu menghadapi ujian-ujian itu, maka sangat benarlah Nabi Ibrahim dikatakan menjadi imam, menjadi pemimpin. Nabi Ibrahim juga tidak sendirian, dia tidak egois. Dia minta kepada Allah supaya anak keturunannya juga menjadi pemimpin. Dan terbukti dalam sejarah, di antara anak keturunan, cucu keturunannya adalah menjadi para nabi dan rasul. Maka melalui mimbar ini mari sama-sama kita berupaya untuk senantiasa mencontoh sifat Nabi Ibrahim adalah tahan uji. Dengan demikian, dengan ketahanan uji itu, maka jiwanya, kepribadiannya terbentuk dan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lebih kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La